Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik banget dong ya. Udah sarapan semuanya? Pastikan teman-teman sudah sarapan ya. Karena pada pertemuan pagi ini kita akan membahas mengenai materi yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pembelajaran kritik dan esai. Materi ini sangat relevan dengan kehidupan kalian sebagai anak SMK, apalagi di masa era digital seperti ini. Kalian banyak menemukan ulasan, review, atau opini pribadi di sosial media. Nah, teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan membahas perbedaan antara kritik dan esai. Bagaimana strukturnya, bagaimana cara menilainya secara logis dan beretika. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu konteksnya. Teman-teman, sebagai siswa kelas 12 yang sudah terbiasa menulis sebuah makalah, yaitu sebuah karya tulis ilmiah dari kelas 10, dan nanti pada kelas 12 akhir teman-teman akan menyusun sebuah laporan PKL, yang mana laporan PKL itu harus tersusun secara terstruktur dan sistematis. Karena itu, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menilai, dan kemampuan untuk menyusun suatu karya ilmiah sangat penting untuk teman-teman. Kritik dan esai merupakan dua jenis teks yang sama-sama menanggapi suatu karya sastra, akan tetapi pada tujuan dan penyajiannya amat sangat berbeda. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan perbedaan antara kritik dan sastra secara sistematis dan jelas. Bayangkan, teman-teman menonton sebuah film, lalu setelah teman-teman menonton sebuah film tersebut, teman-teman menganalisis kelemahan dan kelebihan pada sebuah film tersebut. Lalu teman-teman juga menuangkan opini pribadi teman-teman mengenai film tersebut. Maka itulah yang dimaksud kritik dan esai. Pertama-tama kita akan masuk terlebih dahulu pada pengertian apa itu kritik sastra. Kritik sastra merupakan sebuah tulisan yang dibuat untuk menilai sebuah karya sastra. Penulis menganalisis unsur pada karya tersebut, lalu mencari kelebihan dan kelemahannya. Penulis juga diharuskan untuk memberikan pendapat dengan bukti yang konkret. Kritik biasanya bersifat objektif, logis, dan memiliki struktur yang jelas. Struktur yang jelas biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada analisis, dan yang terakhir ada penilaian. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan apa itu esai. Esai adalah tulisan yang lebih bebas dari kritik. Esai sendiri berisi refleksi atau pendapat penulis mengenai suatu tema atau suatu karya sastra. Sistematika esai tidak seketat kritik. Di dalam sebuah esai, penulis boleh menuangkan sebuah opini pribadi, pengalaman pribadi, serta menuangkan sebuah interpretasi subjektif asalkan tetap logis dan runtut. Jadi perbedaannya adalah kritik merupakan sebuah tulisan yang menekankan pada penilaian analitis, sedangkan esai merupakan sebuah tulisan yang menekankan pada refleksi diri dan opini pribadi. Setelah memahami perbedaan apa itu kritik dan apa itu esai, sekarang kita akan masuk pada sebuah struktur dan penyajiannya. Mula-mula kita akan membahas mengenai struktur dan penyajian pada sebuah kritik sastra. Pada sebuah kritik sastra, setidaknya ada 4 struktur yang dapat kita pahami. Yang pertama adalah penyajian suatu karya sastra yang akan dinilai. Yang kedua adalah analisis unsur karya sastra yang akan dinilai. Yang ketiga adalah penilaian dengan argumen. Dan yang keempat merupakan penutup dengan kesimpulan. Lanjut, biasanya sebuah kritik sastra ditulis dengan tulisan yang formal, objektif, dan terukur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur esai. Sebenarnya ada 3 struktur dalam esai yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah pengantar gagasan, yang kedua adalah pengembangan ide, dan yang ketiga adalah penutup berupa refleksi. Tulisan esai biasanya lebih bebas dan penulis boleh untuk menuangkan pengalaman serta perasaan pribadinya dalam sebuah tulisan esai tersebut. Saya akan memberikan contoh perbandingan antara kritik dan esai agar teman-teman lebih memahami dan bisa membedakan mana kritik dan mana esai. Teman-teman, apabila penulis mengatakan bahwa novel ini sangat bagus dan sangat relevan dengan kehidupan Gen Z di masa sekarang, namun alurnya terasa sangat lambat di tengah-tengah, itu merupakan sebuah contoh kritik karena ada analisis dan penilaian. Namun apabila seorang penulis mengatakan membaca novel ini sama halnya dengan saya kembali ke masa zaman sekolah saya dulu, ceritanya sangat sederhana namun menghangatkan. Ini merupakan esai karena merupakan reflektif dan pendapat pribadi. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan penerapan dan pengaplikasian. Dalam menulis sebuah kritik atau esai, penting untuk kita memahami bagaimana cara mengaplikasikan atau bagaimana cara kita menerapkannya. Dalam menulis sebuah kritik sastra, setidaknya ada 4 hal yang dapat teman-teman terapkan atau dapat teman-teman aplikasikan dalam menulis kritik sastra tersebut. Yang pertama adalah menunjukkan karya atau teks yang akan dinilai. Yang kedua, memilih aspek yang akan dianalisis. Yang ketiga, memberikan argumen dengan bukti. Dan yang keempat, menyimpulkan secara objektif. Dilanjut untuk esai,
Setidaknya ada 3 hal yang dapat teman-teman terapkan. Yang pertama adalah menyampaikan gagasan awal, yang kedua adalah mengembangkan pemikiran atau pengalaman, dan yang ketiga merupakan penutup sebagai refleksi pribadi teman-teman. Apabila ini di kelas, biasanya saya akan membagi teman-teman dalam sebuah kelompok. Namun karena ini bersifat daring, jadi saya baru akan menjelaskan mengenai pengertian dan strukturnya saja. Di sini teman-teman dapat menilai sebuah karya sastra dengan cara yang berbeda, entah dengan penilaian analisis yaitu kritik atau dengan refleksi pribadi yaitu esai. Dalam kehidupan pribadi, pemahaman mengenai kritik dan esai ini membuat teman-teman menjadi lebih peka akan ulasan, review, ataupun opini yang ada dalam media sosial. Baik teman-teman, hari ini kita telah belajar mengenai pengertian kritik dan esai, perbedaan dan cara penyajian keduanya, struktur masing-masing, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara pengaplikasian dan penerapannya. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman dalam menilai sebuah karya sastra, entah dalam penilaian analisis atau dalam refleksi pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.